atau air bekas tambang yang membawa serta endapan lumpur. Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah tidak rusak, tidak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Yang enak rakyat yang besar, ungkapkan kaki terima uang. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk update info viral terkini. Sexy Killers adalah sebuah film dokumenter yang sedang banyak diputar di beberapa kota di Indonesia. Dan hingga saat ini, melalui kanal YouTube Watchdog, film ini telah menyentuh 15 juta viewers. Film ini disutradarai oleh Dandi Laksono dan digarap bersama tim Watchdog Indonesia dan tim Ekspedisi Indonesia Biru. Melalui film ini, Dandi dan Watchdog, lembaga yang didirikan bersama Andi Panca Kurniawan, menyampaikan cerita tentang apa yang dialami masyarakat sipil yang tinggal berdekatan dan berseberangan dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang ada di Kalimantan, Karimun Jawa, Sulawesi, dan Bali. Di Kalimantan misalnya, di mana dulunya adalah suatu daerah dengan gunung yang subur dan hasil pertanian yang melimpah, kini setelah dibangun PLTU, situasinya menjadi amat berbeda. Masyarakat hidup dengan kesulitan air bersih dan memerlukan untuk berjalan kaki dengan jarak sekitar 1,5 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Tentu saja, ini sangat miris sekali. Pihak pabrik tak mau bertanggung jawab atas situasi tersebut. Tanah bekas galian pun tak kunjung direklamasi. Hal yang lebih mengerikan lagi, terdapat lubang galian batu bara di belakang SD dan tidak jarang anak-anak juga menjadi korban tenggelam akibat tanah galian yang berubah menjadi danau karena menjadi lokasi bermain anak-anak. Dalam film tersebut dinyatakan terdapat 32 anak meninggal akibat bekas galian tambang yang tidak direklamasi sepanjang tahun 2012 hingga 2013. Dan mirisnya lagi, daerah tersebut dulunya dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Setelah dari Kalimantan, tim Watchdog beranjak ke Karimun Jawa. Berbeda dengan anggapan banyak orang, rupanya Karimun Jawa tak hanya tempat untuk para turis wisatawan asing. Terdapat PLTU terbesar di sana, yaitu PLTU Batang yang dibangun di atas tanah yang masih bersengketa. Operasi PLTU terbesar di Asia Tenggara ini telah mengganggu habitat ikan dan tumbuhan seperti kelapa. Seorang pencari ikan dan security dalam film tersebut mencoba membandingkan penghasilan yang didapatkan antara melaut dan bekerja di PLTU. Dia menuturkan bahwa dalam sebulan melaut dapat mendapatkan penghasilan sekitar 13 juta, sedangkan menjadi security di PLTU hanya mendapatkan 2,5 juta per bulan. Perbedaan penghasilan yang berbeda drastis ini memang menjadi satu poin. Hanya saja, pria dalam film tersebut menuturkan bahwa penghasilan melautnya semakin berkurang sejak dibangunnya PLTU Batang.
jumlah ikan tangkapannya semakin sedikit karena dampak dari limbah pabrik tersebut. Dalam kondisi seperti itu, tidak ditebak jika dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi kerusakan habitat laut yang juga akan membawa dampak pada para nelayan sekitar. Penghasilan mereka akan berkurang hingga memaksa berhenti dari melaut, dan akhirnya bisa saja akan bekerja di PLTU atau pabrik lainnya. Melihat upah tenaga industri yang amat jauh dibandingkan penghasilan sebagai nelayan, maka tentu saja kesejahteraan mereka justru menurun, bahkan bisa menjadi warga yang rentan terhadap kemiskinan. Itu hanya sedikit fenomena yang ditampilkan dalam film tersebut. Belum lagi jika melihat daerah lain, maka akan lebih banyak lagi dijumpai masyarakat-masyarakat yang semakin tergusur oleh akibat adanya pembangunan. Tentu permasalahan ini saling berkaitan antara peran pemerintah dan perusahaan, khususnya perusahaan asing. Pemerintah dituntut ketegasannya pada investor asing sehingga kedaulatan bangsa dapat diselamatkan. Jika tidak, maka bersiaplah pada fenomena kemiskinan, ketidakadilan, praktek KKN dan kejahatan lain yang akan terus menggeliat. Setelah menonton tayangan dari Sexy Killers, golput bukanlah pilihan yang tepat jika tidak didukung oleh aksi selanjutnya yang memiliki dampak positif pada kehidupan bernegara. Sebagai warga berbangsa dan menghadapi fenomena yang amat pelik akibat globalisasi, sebaiknya yang terpenting saat ini adalah bersatunya semua elemen warga negara. Jika boleh disimpulkan, hal yang ingin disampaikan melalui Sexy Killers adalah pesan untuk kedua orang calon pemimpin yang secara gamblang disebut dalam film tersebut. Siapapun yang terpilih nanti, masyarakat menuntut kepada pemimpin untuk lebih tegas terkait persoalan penegakan hukum tambang, dari membasmi mereka yang memiliki tambang ilegal, jarak aman warga dan tambang, hingga pengawasan terhadap limbah udara pabrik, demi terciptanya lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat luas.